Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, namaste, satihotu. Hari ini sesuai dengan yang telah saya jadwalkan di Facebook. Bagi mereka yang punya Facebook udah tahu pasti. Adalah topiknya Katina Puja. Untuk kesekian kalinya saya bingung sama Dhammasuka, karena saya diminta isi ini hanya beberapa hari yang lalu. Begitu Dhammasuka minta dan saya bilang bisa, karena pagi tadi saya harus di Dharma Bakti, entah punya ilmu apa bisa hadir di sini. Dan kemudian wihara lain minta, Dharmasagara Taman Sari. Saya bilang sudah di booking oleh Dhammasuka. Luar biasa Dhammasuka. Saya punya utang karma apa di Dhammasuka nggak tahu. Hari ini kita akan membicarakan Katina Puja. Banyak orang semraut mengenai Katina Puja. Banyak orang salah pengertian mengenai Katina Puja. Dan memang banyak orang yang sengaja memasung Katina Puja. Katina Puja adalah puja yang dilakukan di bulan Kartika, di mana umat punya kesempatan yang luar biasa memberikan dana berupa 4 kebutuhan pokok biku: jubah, makanan, obat-obatan, tempat tinggal, ya, pada waktu yang sangat-sangat istimewa dan tidak didapat di kesempatan lain. Karena utamanya pada saat Katina Puja diutamakan adalah Ciwaradana, persembahan jubah. Pada saat kita ambil bulannya bulan netral aja ya, Oktober Purnama, adalah hari penutupan para biku yang mengikuti wasa. Dan pada Purnama Oktober itu wasanya selesai. Lalu para biku mendapatkan undangan namanya Pawarana untuk ikut di dalam satu upacara, di mana para biku yang setelah berwasa lalu saling mengakui kesalahan dan saling menasihati atau menganjurkan agar kita mau memperbaiki diri. Kenapa unik? 3 bulan biku berwasa itu berlatih, bukannya bobo. Ya. Selama 3 bulan mereka mengulang parita, chanting, bermeditasi, sharing dharma, dan itu dilakukan penuh selama 3 bulan. Tidak boleh keluar wihara yang telah disepakati. Jadi kalau saya udah sepakat bahwa saya hanya tinggal di wihara ini selama wasa, maka saya berwasa di sini dan saya tidak akan meninggalkan tempat, kecuali ada tugas sangga. Oh, dia harus ngajar ke sana, boleh meninggalkan tempat. Atau ada tugas-tugas lain yang diminta oleh sangga, ya, boleh meninggalkan tempat. Dengan catatan tidak boleh lebih dari seminggu. Kalau lebih dari seminggu, maka masa wasanya batal. Banyak biku menghitung kebikuannya 10 tahun, 20 tahun berdasarkan usia kebikuan. Padahal yang dihitung seharusnya dari wasa. Walaupun dia sudah 20 tahun jadi biku, baru ikut wasanya 5 kali, umurnya baru 5 wasa. Tapi nggak mungkin lah biku yang seperti itu baru ikut 5 wasa. Keterlaluan. Lalu di biku-biku tertentu di aliran Nyingma itu di jubahnya biasanya ada tanda berapa kali dia ikut wasa. Saya nggak tahu tandanya berupa apa. Oke.
Katina dana adalah persembahan dana kepada sangga. Kita bahas sangganya. Apa sih yang disebut sangga? Sangga adalah persamaan biku. Itu menurut Sutta, itu menurut Abhidhamma. Grup besar biku. Yang disebut grup besar biku adalah catur disa biku. Biku yang berasal dari 4 penjuru. Nggak peduli dia dari mana. Tapi kita di Indonesia yang disebut sangga sekarang tambah 1. Ikut organisasinya organisasi mana? Ya. Kalau di Sangga Theravada Indonesia, anggota STI, maka kelompok sangganya disebut Sangga Theravada Indonesia. Kalau ketemu yang lain mungkin nggak bisa akur. Yang Sangga Mahayana begitu, yang Sangga Agung begitu. Ya. Makin lama kita makin eksklusif. Agama Buddha sudah tidak menjadi universal, tapi sudah mulai menciut ke arah kelompok-kelompok kecil. Yang kita maksud di sini adalah Sangga Catur Disa. Jadi sangga kelompok biku yang berasal dari 4 penjuru. Nggak peduli dia anggota STI, nggak peduli dia anggota Sangga Agung, nggak peduli dia anggota Mahayana. Kalau dia biku, itulah. Dan berkumpul di sini, itulah sangga. Lalu ada lain lagi. Di Winaya ada aturan. Kalau biku cuma 1 orang, itu nggak bisa disebut sangga. Dia ada anggota sangga, tapi tidak bisa menyebutkan dirinya sangga. Kelompok 2 atau 3 orang, itu pun grup, bukan sangga. Menurut Winaya, ya, menurut aturan. Biku bisa disebut sangga kalau sudah mencapai quorum 4, 5 atau lebih. Baru disebut sangga. Nah, Pati cerita mengenai Katina Puja bisa dilakukan di satu tempat apabila di tempat yang bersangkutan tinggal lebih dari 4 biku untuk berwasa. Dhammasuka, saya rasa nggak ada 1 orang pun biku yang tinggal di sini, yang terlihat ya. Kalau yang nggak terlihat para dewa saya nggak tahu. Tidak bisa menyelenggarakan Katina Puja. Jadi kalau besok lusa ada upacara dana, itu cuma sangga dana. Dana yang diberikan kepada sangga, wihara mengundang para biku. Bedanya apa sih? Oh, sangat berbeda. Kalau Katina Puja itu diatur oleh sangga, oleh peraturan, di mana sangga memilih seseorang karena kriterianya saya sampai saat ini nggak tahu bagaimana dan gimana, ya. Itu yang akan mendapat jubah Katina secara langsung. Di mana pada hari itu juga jubah dibuat harus selesai pada hari itu dan diberikan kepada yang bersangkutan. Ya. Jadi umat pada zaman itu memberikan bahan, lalu biku beserta umat dibantu oleh para umat menjahit, motong, jahit, membentuk jubah, lalu mencelup. 1 hari mesti selesai dan baru diberikan kepada biku yang bersangkutan. Itu acara Katina Puja. Itu nggak bisa dilakukan oleh kita. Pahala yang muncul ketika kita memberikan dana minggu depan, bukan pada saat Katina Puja. Dengan Katina Puja di mana biku berkumpul, ya, di wihara tersebut ada 5 biku lebih, pahalanya jauh lebih besar kalau kita memberikan kepada mereka yang ikut berwasa. Dan dana yang diberikan bukan ke pribadi biku, ke sangga. Ya. Makanya kalau Anda berdana jubah, berikanlah di dalam pikiran kita kepada sangga, kepada kelompok biku. Nanti dikumpulkan oleh sangga dan pada hari H yang ditentukan mereka membagikan secara merata. Saya pernah mengalami hal serupa. Setelah diupasampada baru beberapa hari, lalu ada upacara Katina, saya dipanggil ke kantor oleh guru pembimbing saya. Cunda, lu dapat dana dari umat. Saya bilang, kok umat tahu saya, kenal saya dari mana? Enggak. Waktu Katina Puja kita semua dapat dana
Dan dana itu sudah dibagi untuk you dapat jubah, dapat segala rupa dikasih tahu. Ya. Lalu uang juga dapat. Terserah mau diapain, mau diambil urus ke kantor. Guru di sana nggak pegang duit. Biku di sana nggak pegang duit, semua diserahkan kepada dayaka, orang biasa di wihara yang ngurus. Silahkan ambil, kalau perlu boleh ambil. Saya bilang enggak, saya danakan untuk pembangunan meditation center. Ada satu yang unik. Walaupun saya jadi biku, semua orang tahu kok, guru juga tahu. Kita jadi bikunya biku temporer, cuma 1 bulan, Pak Baja. Tapi mereka nggak pilih kasih. Mereka nggak membedakan ini biku baru, lalu biku asing, lalu cuma sebentar. Enggak. Mereka membagikan itu dengan sama rata. Dan saya ragukan ini bisa terjadi di Indonesia. Makanya begitu saya terima Katina Dana, batin saya nangis. Betapa cantiknya kalau itu bisa dilaksanakan di Indonesia. Sulit. Oke, itu urusan sangga. Kita umat nggak bisa ikut campur. Cuman kadang-kadang suka banyak hal-hal yang kedengarannya nggak nyaman. Umat jauh-jauh beli jubah. Anda tahu jubah harganya? Anda pakai baju yang paling mahal, blue jean 200.000, kaos 200.000, masih lebih murah dari harga jubah. Tapi umat beli. Begitu umat beli, ada, ini oknum ya, tanda petik ya. Gak usah kasih jubah tahun lalu masih ada segudang. Kasih mentahnya aja. Ini adalah pengebirian agama Buddha, jangan diikutin. Justru pada saat Katina Dana, orang diperbolehkan memberikan dana. Dengan catatan, Anda tidak boleh 2 kali memberikan dana yang sama di wihara yang sama. Paham ya? Jangan serakah, kasih kesempatan orang lain. Lalu soal jubah itu mau dipakai kek, mau enggak kek, mau toke kek, itu bukan urusan kita. Itu urusan sangga. Nanti sangga yang ngatur. Ya, kita kan nggak pakai jubah banyak-banyak. Ingat, sangga pada satu saat akan menyelenggarakan acara pabaja. Perlu jubah untuk samanera. Itu yang akan digunakan. Tapi oknum, karena dia nggak pernah memikirkan kepentingan umat, dia tidak pernah mementingkan kepentingan sangga, dia cuma mementingkan kepentingan dirinya sendiri, seolah-olah itu hak pribadi dia. Tidak. Hak tangga. Nanti sangga yang bagi. Misalnya Anda Katina Puja udah lewat kan, nggak ikut kan, ada acara Ciwara Dusang yang diberikan ke dalam upacara di mana biku berwasa 5 orang, kita nggak ikut. Tapi kita ikut mungkin yang besok lusa, yang di mana wihara ini nggak punya biku yang berwasa, kita cuma sangga dana. It's okay. Jangan kecil hati. Berikanlah dana itu kepada kelompok biku, kepada sangga. Jangan kepada pribadi biku. Kok nggak boleh sih kepada pribadi biku? Bukannya nggak boleh. Kalau kita umat Buddha, kita harus mengikuti jalur yang benar yang diajarkan oleh Buddha. Buddha pada saat terakhir dia menerima dana berupa jubah dari ibu tirinya, Mahapajapati Gotami. Jubah yang dibikin sendiri, handmade, homemade oleh ibu tirinya, dipersembahkan kepada Buddha. Buddha bilang akan lebih berguna apabila jubah ini dipersembahkan kepada sangga. Orang ngotot sampai yang Arya Ananda bilang orang susah-susah bikin untuk Buddha. Kok Buddha menganjurkan untuk diberikan kepada sangga? Apa jawaban Buddha? Apa-apa yang diberikan kepada sangga jauh lebih besar halanya. Ya tapi kepada Buddha kan lebih besar kan? Tidak ada yang mengalahkan Buddha. Buddha bilang, dengan dipersembahkan kepada sangga, Buddha ikut masuk di dalam kelompok sangga. Nah ini banyak orang yang nggak ngerti ya.
Jadi kita luruskan, berikan kepada kelompok sangga. Nanti sangga yang bagi kepada siapa, kita nggak perlu tahu. Ya. Nanti ibu bilang, oh itu bikunya bawa 4 jubah, 3 jubah, 2 jubah. Merem, bukan urusan kita. Kenapa? Mereka ngambil juga belum tentu untuk pribadinya. Siapa tahu untuk diwihara, untuk muridnya, untuk siapa. Biku senior jarang mau pakai jubah baru. Gak beda dengan kita kalau di rumah. Baju lama tuh lebih nyaman. Jubah baru dipakainya panas, lalu merosot saja. Beda sama jubah yang lama, udah nempel kayak ada lemnya. Ya. Kita juga gitu, kalau pakai baju yang lama nyaman. Ya, nyaman, enak dipakainya. Jadi jarang kalau biku tua mau pakai, kecuali jubahnya betul-betul udah rusak, hancur. Nah, kesempatan emas ini jarang terjadi karena persembahan jubah cuma setahun sekali. Dan itu juga kalau ada biku yang berwasa. Kalau bikunya berwasa 1, kita nggak punya kesempatan emas. Ya. Kalau bikunya cuma 2 juga enggak, harus 5 di satu tempat. Tapi umat biasanya nggak puas, tetap ingin berdana walaupun di wihara nggak ada biku yang berwasa, ya diundang biku-biku lain dari tempat lain datang ke wihara dan kita menyelenggarakan suatu persembahan jubah. Ya. Tapi ini bukanlah katina puja, hanya sangga dana. Ya. Orang bilang katina itu bulan, nama bulan. Katina bukan nama bulan. Katina itu nama pemidangan, tempat orang apa ya? Kalau orang mau bikin menenun kain, itu ada kayu, namanya pemidangan. Itulah katina. Jadi maksudnya jubah yang dibentangkan di kayu tadi, pemidangan tadi, sehingga disebut jubah katina. Nama bulannya adalah Katika. Ya. Jadi sekarang kita mulai masuk ke bulan Katika, karena Oktobernya sudah purnamanya sudah lewat, tinggal akan berakhir nanti di November purnama. Selama 1 bulan boleh menyelenggarakan dana di setiap wihara bisa. Ya. Lalu sangga, ketika ada orang bertanya kepada saya, boleh nggak kita berdana kepada biku yang kita tahu bahwa dia bukan biku benar? Ya berdana kepada siapa aja nggak salah. You mau kasih yang benar nggak benar juga nggak masalah. Tapi kalau kita berdana, namanya juga manusia biasa, ya, masih serakah. Kalau berdana pengen dapat pahala, tentu kita harus menanam padi di tempat yang selayaknya. Berdana juga harus memberikannya kepada orang yang patut, yang berhak. Jangan dana jubah kepada biku yang nyata-nyata kita udah tahu lebih-lebih, ya, dia bukan seorang biku. Di Indonesia ada beberapa biku yang tidak pernah diupah sampada, tidak pernah diwisudi sebagai biku. Cuman ngangkat dirinya sebagai biku, kepalanya gundulin pakai jubah. Di balik itu ada keluarga, kita nggak tahu. Umat Buddha ini awalnya gampang dibohongin, tapi lama-lama paling senang dibohongin. Umat Buddha adalah umat pilihan. Jangan merendahkan martabat kita sebagai umat Buddha mau dibohongin, apalagi senang dibohongin. Buka wawasan ini, sehingga dana yang kita berikan betul-betul bermanfaat buat yang menerima dan bermanfaat buat kita yang memberi. Selama masa wasa, para biku berlatih. Jangan heran orang siapapun kalau berlatih, batinnya menjadi lebih baik, menjadi lebih murni. Benda, dana yang kita berikan kepada orang yang kualitasnya seperti itu akan menimbulkan pahala yang besar. Makanya kalau selama masa wasa datang ke wihara, jangan ceritanya sama biku, mau gimana nih, mau dolar lagi turun, mau gimana dong, pacar gue satu-satunya kabur. Stop, jangan ceritakan itu.
Tanya kepada biku, Bante, bagaimana cara berdana yang baik? Bante, bagaimana cara baca parita yang baik? Bante, bagaimana kita berlatih meditasi yang baik? Tanyalah mengenai dhamma. Soal pacar kabur, itu mah urusan kecil. Kenapa? Satu orang pacarnya kabur menderita. Di lain pihak pacarnya kabur bilang apa? Ban kamsia, hari ini gua merdeka. Nggak diusir, dia kabur duluan. Itu urusan kita, orang duniawi nggak perlu yang begitu dilaporkan kepada para biku. Karena kedekatan biku dengan umat yang tidak mengenal batas, akibatnya kualitas biku makin lama makin menurun. Mau ulang tahun, undang biku. Mau buka toko, undang biku. Apa juga undang biku. Lama-lama bikunya nggak latihan. Cuman undangan aja, kenduri aja. Ini yang kita mesti ngerti. Makanya saya nggak pernah mau ngundang biku. Lebih baik saya yang diundang biku. Romo datang ya? Oke. Kalau bisa. Kalau enggak. Lihat dulu acaranya apa. Oh, acara ulang tahun. No. Biku pengen diulang tahunin. Saya nggak pernah mau datang. Tapi mau datang ya. Kenapa? Ini nggak ada pembicara buat acara retret, buat acara pabaja. Oke, kapan? Tinggal langsung mau. Tapi kalau untuk pesta, no. Lalu Romo jangan ngomong keras-keras dong. Ya, soal-soal kayak gitu. Kalau kita nggak keras, kapan kita mau bina diri? Sama umat nggak disuka nggak apa-apa. Tapi saya bicara apa adanya. Kenapa? Sekarang Anda mungkin merasakan itu sebagai jadam, pahit. Ya? Daripada Anda merasakan hal-hal yang manis nantinya jadi pahit, lebih baik merasakan yang pahit nantinya jadi manis. Banyak umat Buddha mulai berkeluh kesah, saya udah gak mau lagi masuk agama Buddha. Kenapa? Lihat, papa gua dananya paling gede ke wihara. Papa gua mati gak ada yang datang. Satu, gua udah gak mau lagi berdana ke wihara. Duitnya dibawa lari sama si A, sama si B. Soal duit dibawa lari oleh orang, itu bukan urusan kita. Kita berdana aja. Lupakan, forget it. Lalu ketika kita mengalami musibah, nggak ada umat yang datang, tanya sama diri sendiri, pernah nggak ketika orang lain ada musibah kita datang? Diajak sama panditanya, diajak sama bantenya, yuk nanti kita ke rumah duka bacain parita buat keluarga yang meninggal. Jawaban Anda apa? Maaf Bante, lagi ciong. Umat Buddha paling senang kalau ngomong ciong untuk bela diri. Lupakan ciong. Mari kita bantu. Dengan sering baik membantu orang, Anda jangan kaget. Hidup Anda penuh lebih berbahagia dari orang lain. Kebahagiaan jangan diukur dengan materi. Orang yang punya mobil 5 belum tentu naik mobil itu nikmat. Tapi kita yang gak punya mobil, yang sering-sering naik bemo, begitu naik BMW, asik. Baru naik sekali aja udah asik. Kenapa? Seumur hidup kita naik bemo. Lihat orang kaya yang punya villa. Lagi mau bikin villanya, dia udah desain sedemikian rupa. Kamar dia harus begini, kamar mandinya harus begini, dapurnya harus begini, ruangan begini, tamannya begini. Ya, nanti setiap minggu kalau habis kerja gua mau nginep di villa. Itu sebelum jadi. Sesudah jadi, tanya sama dia. Dalam setahun juga berapa kali mampir di villa itu? Mau daripada pusing-pusing di villa, lebih baik di hotel lah. Lalu siapa yang senang? Anda bisa lihat. Pembantu yang rumahnya gubuk, ya, tiba-tiba punya bangunan begitu mewah.
Dan dia bisa tidur di kamar mana yang dia suka. Kunci ada di tangan dia. Dia mau ngerendam di kamar mandi mana. Semua udah pernah dia cobain. Dia nikmatin. Tapi biasanya pembantu tetap pembantu. Dikasih tempat yang enak juga dia nggak bisa rasain. Beda dengan kita orang luar. Tiba-tiba mau nginep yuk di villa. Kalau mau pakai aja. Kita yang pakai. Udah free, serba istimewa, masih dilengkapi. Kita ajak teman-teman, kita happy. Kebahagiaan tidak berhubungan langsung dengan materi. Kalau kebahagiaan cuman buat orang kaya, kesian si miskin menderita selamanya. Memang orang kaya jauh lebih baik, lebih banyak punya kesempatan untuk menikmati. Banyak di antara kita yang tidak bisa memanfaatkan kebahagiaan. Padahal kebahagiaan bisa bermunculan di sepanjang jalan kehidupan kita. Kita berdana kepada biku, bahagia. Nggak bisa berdana, kita namaskara kepada seorang biku senior yang memang luar biasa. Kita bahagia. Nggak punya apa-apa, datang ke wihara, dana nggak bisa, apa nggak bisa. Beresin kursi pagi-pagi, bahagia. Kalau kita lakukan itu, kebahagiaan sepanjang masa. Kita masuk ke toilet, lihat wastafel kotor, ambil tisu, gosok buang. Kelihatannya sederhana, tapi Anda membahagiakan banyak orang. Di pesawat juga sama. Jangan habis pakai tinggalin, bersihin. Tinggal pakai tisu buang kok, enteng-enteng aja. Kebiasaan seperti itu akan kita rasakan betapa bahagianya bahwa kita tidak meninggalkan bekas-bekas yang merugikan orang lain. Coba Anda bayangkan kalau Anda pergi ke India, ke Tibet, ke Tiongkok dulu, masuk ke WC, waduh, minta ampun. Orang sana tuh joroknya minta ampun. Asal dia udah melahirkan, udah dia tinggal. WC penuh dengan pembalut wanita, penuh dengan tisu berserakan, penuh dengan kotoran. Makanya lebih berbahagia kita yang ke India dan ke Tibet. Kalau mau pilih WC-nya yang terpanjang di dunia, daripada masuk WC umum. Ya. Kita nggak suka pada hal yang kotor, tapi kita sering tanpa disengaja nggak mau membersihkan bekas kita sendiri. Coba kalau kita belajar apik, apalagi tidur dengan orang lain yang bukan family, bukan keluarga, insidental sekamar. Kalau kita biasa jorok, apa yang terjadi? Kalau kita biasa apik, dia nyaman, kita nyaman. Dimanapun bahagia. Ini ada beberapa mata yang saya lihat yang ikut merasakan kenikmatan luar biasa. Semalam sebelumnya berbahagia di surga, di Hotel Radisson. Sehari sesudah di Radisson, kita bermalam di tempat yang lebih luar biasa, Radisson, ranjang disusun di kereta. Bayangkan kalau kita tidak biasa menderita, jijik, banyak kotoran, ya. Di sini ada yang merasakan tanpa ada rasa jijik, dikumpulin untuk kotoran bekas roti, bekas apa, dan akhirnya bisa tidur. Sekali-kali melihat kekotoran dengan enjoy. Kenapa? Banyak orang takut dengan kekotoran batinnya sendiri, ngeri. Begitu itu muncul, tambah trauma, tambah takut. Sekali-kali kita lihat batin kita juga penuh dengan kekotoran,
Kalau kita takut, kita alergi, kita nggak mau melihat itu, kapan kita jadi umat Buddha yang baik? Seorang umat Buddha yang baik dianjurkan oleh Buddha untuk melihat diri sendiri sebagai apa adanya. Jangan dirarka, jangan diberi warna macam-macam, lihat apa adanya. Kalau kita seorang pemarah, ya kita akui memang saya seorang pemarah. Kalau kita udah melihat kemarahan, kita lihat kapan dia munculnya. Jangan lihat marahnya aja, lihat munculnya. Oh, munculnya gara-gara lihat si Cunda, nggak tahu kenapa jadi benci, marah aja. Besok lusa, kalau ketemu nggak usah lihat mukanya, lihat aja kakinya. Kenapa yang dibencikan mukanya? Lihat kakinya. Kalau lihat kakinya masih benci juga, lihat tangannya. Kalau masih benci karena keseluruhan, jangan dilihat. Kita punya mata bisa, istilahnya mata kambing. Kayak orang mau mati, matanya melihat tapi nggak ngelihat apa-apa, bisa. Dalam keadaan sadar bisa. Ya. Kalau kita udah nggak suka sama orang itu, kita nggak perlu menatap. Kalau terpaksa menatap, kita jangan ngomong. Kalau kita terpaksa ngomongnya yang baik, pendek. Say hello aja. Ya. Kalau terpaksa harus ngomong panjang, ngomong yang penting, yang perlu seperlunya. Setelah itu jangan lagi. Kalau bisa, kebetulan Anda nggak suka dengan seseorang di wihara ini, ya biarkan dia di pojok sana, kita di pojok sini. Buddha bilang, apabila kelompok biku sudah tidak bisa saling berbaik hati karena ada problem, duduklah terpisah dan nggak perlu tegur sapa sampai cooling down, sampai dia menyadari sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, ini penting buat kita supaya ketika kita berdana, dana kita penuh pamrih nggak? Ya, kita masih perlu hoki. Ya, siapa sih yang dana mau hilang ceban nggak mau datang 1M? Celakanya kita sering-sering melekat. Sehingga kalau kita katakanlah sembahyang sama dewa, ya, padahal Buddha bilang nggak sembahyang sama dewa juga hoki mah tetap datang. Tapi kita nggak percaya, mesti melalui dewa. Dewanya juga dewa tertentu, Caisen, yang penuh rezeki. Dana sama dewa ceban. Begitu dana cebantun, kongcok dewa kasih dong rezeki 3M aja. Mari kita berpikir logis. Kita dananya ceban, mau kembalinya 3M, dari mana datangnya? Kalau kita dananya 3M kembali ceban, itu masuk di akal. Lalu bukan nggak boleh, kita nggak bisa melarang orang per orang untuk punya urusannya sendiri-sendiri, minta-minta, nggak. Silahkan, cuma luruskan supaya kalau besok tidak menjadi kenyataan, nggak kecewa. Kenapa banyak umat Buddha diceritakan, kamu dana buat wihara, bikin patung yang besar-besar, nanti hoki kamu bagus. Begitu dia beli patung yang mahal, yang luar biasa mahal, hidupnya bangkrut. Siapa yang disalahin? Gara-gara nyembah berhala gua jadi bangkrut. Ini yang dimanfaatkan oleh orang lain untuk menarik umat Buddha. Betapa bodohnya kita. Mari kita luruskan sehingga semua amal ibadah kita menjadi perfect, seperfect mungkin. Mungkin kita nggak bisa terlalu perfect, tapi seperfect mungkin. Boleh nggak sih Mo, kalau lagi dana, semoga dengan dana ini saya tambah mobil 1. Boleh, why not? Boleh nggak Mo, saya dengan dana ini bisa mendapatkan seorang anak, why not? Silakan. Kalau masih perlu, ya, silakan aja. Nggak ada yang larang. Tapi buat orang yang memahami akan mengerti. Ya. Dengan dana yang sama, itu sebetulnya kita bisa meraih pahala yang lebih tinggi dari apa yang kita mau. Cuman karena kita maunya cuma itu, kita dapatnya cuma itu. Padahal mungkin punya anak, punya mobil sekaligus semua punya. Tapi karena kita maunya cuma 1, dapatnya cuma 1. Ya. Keserakahan kadang-kadang memasung.
apa yang akan kita peroleh juga. Jadi janganlah terlalu banyak pamrih. Biarkanlah dana yang kita berikan berbuah apa adanya. Banyak orang percuma masuk ke wihara, ya, dana hidup nggak berubah, miskin terus. Saya bilang, kok miskin terus sih? Matayu dijual nggak? 10 juta dijual nggak? Enggak. Hitung 10 juta mata yang kiri, yang kanan mau dijual nggak 10 juta? Enggak. Udah 20 juta kamu punya harta. Baru mata. Ginjal mau dijual nggak? 30 juta. Banyak yang mau loh. Enggak. Dihitung-hitung, ini benda yang dibawa-bawa aja harganya udah lebih dari M. Dengan hitungan murah. Apalagi kalau Anda orang dagang, enak aja mata 10 juta. Mata lu yang gua beli. Mata gua begini luar biasa. Orang pakai baju aja tembus. Masa dijual 10 juta, jual murah? Di sini kita bisa menghargai bahwa kita banyak kekayaan kita miliki, baik fisik maupun mental. Mental. Seringkali kita nggak pernah berterima kasih. Seringkali kita tidak bersyukur. Makanya saya salut sama teman-teman kita di Seci. Salam mereka apa sih? Kanan apa ganten apa ganteng apa saya nggak tahu. Kanan artinya bersyukurlah. Ini baru slogan. Slogan adalah slogan, nggak ada urusannya sama batin. Ini harus muncul dari batin sendiri. Mulailah kita bersyukur. Gimana mau rasain bersyukur? Ya tarik napas saja. Masih lega nggak? Saya paling gampang. Kalau masih lega, bersyukurlah. Coba Anda ke ICU. Lihat banyak orang yang napasnya Senin Kemis. Tinggal nungguin hari Jumat. Udah Senin Kemis, napas susah, ya harus bayar lagi. Kita free. Kenapa kita nggak merawat? Napas kita rawat. Biarin udah tua, napas nggak kalah sama yang anak muda. Mungkin orang bilang, Romo mah sombong. Enggak, apa adanya saya ngomong. Jalan kaki nggak kalah sama anak muda. Kok bisa begitu? Karena dirawat. Badan kita akan lebih rongsok kalau kita nggak rawat. Badan kita akan lebih lambat rongsoknya kalau kita rawat. Ibu-ibu kalau ngerawat muka nomor 1. Pakai lipstik aja bisa 15 menit 15 kali ganti lipstik. Semua salah warnanya. Seringkali kita senang kepada sesuatu yang gak terlalu penting. Sekali-kali ibu tampil tanpa kosmetik. Berani gak? Wah, kelihatannya lebih tua dong Mo. Kelihatannya keriput dong Mo. Gak ditutupin keriputnya gimana gitu ya. Seringkali kita seperti itu. Coba kita lihat. Sekali-kali kita ikut retret 10 hari katakan atasila. Gak pakai kosmetik. Begitu pulang anaknya di rumah. Aduh mami kelihatan lebih cantik. Yang bener gua kan gak dandan. Justru lebih cantik. Kenapa? Air muka menjadi lebih tenang, lebih damai. Muncul dari batin. Itu baru ibu-ibu. Bapak-bapak lebih ganteng. Biarin kumis miring sebelah. Tapi kelihatannya, waduh mukanya luar biasa. Nyaman, bahagia. Saya mau cerita. Kemarin pulang dari Bandung naik travel. Di sebelah saya ada seorang ibu. Ya. Ngobrol soal agama Buddha, pengen ketemu Dalai Lama gini-gini. Saya cerita, saya belum ketemu sampai hari ini dengan Dalai Lama. Ternyata dia udah, hoki dia lebih bagus. Bisa mendengar, lalu pengen ketemu lagi untuk kedua kali. Aduh, lebih bagus. Begitu ngomong, dia bilang ngomongnya jangan pakai bahasa Indonesia, takut pada dengar.
Dia ngomong pakai bahasa yang saya sendiri nggak ngerti. Seumur hidup saya bisa berkomunikasi dengan orang lain yang berbahasa aneh. Dia pakai bahasa Yunani. Tapi heran nyambung. Dari Bandung sampai ke Bogor nyambung. Dia tanya pakai bahasa Yunani. Karena ada yang mirip-mirip. Kalau kreator gitu kan mirip. Saya bisa nembalin. Karena sebelumnya udah punya topik. Jadi kira-kira dari koridornya saya udah tahu. Udah turun. Baru mau dekat Bogor baru saya tanya. Ada nih ngomong pakai bahasa apa sih? Dia bilang, dia ini papa aslinya itu orang Amerika, keturunan Yunani. Dari kecil sudah diajarin pakai bahasa Yunani. Ya. Lalu dia punya paman seorang biksu, bahasanya bahasa Yunani. Kalau chanting pakai bahasa Yunani, paritanya pakai bahasa Yunani. Kita baru dengar. Saya bilang, iya, saya lupa di India ada bahasa Yunani yang digunakan untuk belajar agama Buddha, karena biku-bikunya banyak orang Greek, orang Yunani. Tapi saya lupa bahasanya apa. Dia malah sama ngomongnya bahasa Yunani terus. Baru saya tahu belakangan. You kerja di mana? Di Bogor. Di mana? Di rumah sakit jiwa. Pantes. Kadang-kadang nyentrik. Kalau ketemu suster, dokter di rumah sakit jiwa, ya ngelihat pasiennya kurang lebih dokternya juga sama. Cuma bedanya kalau pasien gila beneran, kalau dokternya tertular gilanya. Belum gila. Susternya juga begitu. Jutek. Akhirnya banyak pengalaman bahwa spiritual orang, ya, bukan Buddhis lebih baik. Kita yang Buddhis belum mencapai tingkat itu. Dia yang bukan Buddhis, ya, lebih hoki. Kita ke India mau cari tempat suci Buddha. Dia ke India mau cari guru, mau ketemu lagi Dalai Lama. Ya, sampai begitu hebatnya tekad dia mau berangkat kapan-kapan. Kita cari guru setengah mati. Ada guru yang nggak bagus, kita ledekin. Guru itu mah parah. Ya, kita selalu mau cari yang the best. Tapi begitu, guru itu ada di Himalaya. Ngapain jauh-jauh? Hitungannya duit, kesana berapa duit? Daripada ke Himalaya, daripada ke India, lebih baik jalan-jalannya ke Amerika. Lebih enjoy, lebih senang. Kita masih dipengaruhi oleh materi. Itulah kita. Tapi banyak tokoh-tokoh spiritual yang selalu mencari uang untuk meningkatkan spiritual. Pada saat Katina Puja inilah salah satu jalan buat kita meningkatkan spiritual kita. Dekatilah para biku yang berlatih. Tapi jangan tanya, hoki saya besok gimana? Rezeki saya besok gimana? Lupakan itu semua. Tanyalah mengenai dhamma. Tanyalah bagaimana kita bisa berlatih meditasi dengan baik. Kenapa? Ini lebih penting. Ketimbang Anda cuma nanya yang begitu lagi. Seumur-umur yang ditanyain hoki. Dikasih hoki juga masih cari lagi hoki. Saya kemarin waktu pergi ke India, saya selalu menyarankan jangan dihitung-hitung ongkos pergi ke India mahal. Memang mahal. Bayangkan ke negeri kumuh 2.000 melihat setumpuk bata doang. Tapi bangkitkan spiritual kita sehingga pada saat pergi ke sana ada kesan. Bahwa pergi ke sana tuh ada nilai tambah, ada value yang nggak bisa didapat di tempat lain. Nanti Anda tanya-tanya kepada mereka yang pergi ke India, ya, rasain. Pergi Bodhiyata dengan Romo Cundra gimana? Ada nenek-nenek bilang nggak sanggup naik ke Gijaputa. Saya bilang, ayo ikut jalan, turun di bawah. Mau heran,
biasanya kaki sakit, ini enggak. Dan yang seperti itu bukan 1, 2 kali atau 3 kali, sering kali saya temukan. Ketika saya cerita bahwa saya menangis di Lumbini, Romo mah cengeng aja. Tapi bagi mereka yang udah pergi ke sana, tiba-tiba bisa menangis di Kusinara, bisa menangis di Lumbini, bisa menangis di Bodhgaya. Nggak tahu kenapa. Karena bukan sedih, bukan apa, tiba-tiba air mata bukannya meleleh ya, ngucur seperti air hujan. Aneh itu. Bahkan ada peristiwa lain di mana di Bodhgaya orang begitu bisa melepas semua beban, cuma sekedar memeluk tiang. Ceritanya aneh, tapi kenyataan. Inilah kebahagiaan. Sekecil apapun pengalaman di India membuat kita menjadi lebih enjoy. Buka pintu hati Anda di dalam spiritual. Belajarlah dengan baik. Katina Puja adalah saat-saat di mana kita banyak belajar dhamma dengan lebih baik. Ingat, bikunya baru dicas. Jadi kalau kayak HP nggak lobet dia. Ya, begitu kita tanya pikirannya jelas karena baru dicas, baru dilatih. Bimbingan yang kita terima tentu akan jadi lebih berkualitas. Sekali lagi, kesempatan emas ini sulit diraih, setahun cuma sekali. Jadi kedepanin kalau mau berdana jubah, cari wihara mana saja yang ada bikunya lebih dari 5 tinggal di sana, dan lakukanlah. Sekarang mungkin ibu berpikir mau beli jubah sasi peceng mahal, duitnya cuma sebantun. Nggak apa-apa, sharing. Beli 1 jubah rame-rame, 50 orang atau 60 orang, ya, kita sharing. Kita ke India pun sama, berdana jubah, bagi-bagi. Supaya apa? Semua orang bisa ikut. Mau ngasihnya kecil, mau ngasihnya gede, tapi semua orang bisa ikut. Ya? Jangan dibatasi oleh duit. Kalau kita cuma dibatasi oleh duit, nanti nafsu serakah kita makin menghebat. Barangkali itu yang bisa saya berikan pada hari ini. Sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, teman-teman sedharma yang berbahagia, mungkin dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya secara lisan atau tertulis, atau yang lisan dulu. Boleh diangkat? Oke. Namaste Romo, saya mau tanya, kalau dalam cerita Romo tadi di dalam sangha kita kan sudah terpisah belah gitu ya. Terus siapa yang punya wewenang untuk menegur sangha yang tidak bersatu itu? Dan pertanyaan saya yang kedua, kalau mau Bodhiyatra ada yang mau dana buat kita setengah gitu, boleh gak kasih? Saya jawab yang langsung dulu ya. Kalau ada anggota sangga yang kurang lebih gitu ya, siapa yang berhak menegur? Ya sangga. Sangga itu bukan satu orang biku, tapi kelompok biku. Biasanya di setiap organisasi sangga itu ada biku-biku senior yang bisa menentukan siapa saja yang nanti akan memberikan teguran-teguran. Dan biasanya teguran itu juga bisa diterima, bisa enggak. Banyak orang yang bandel, sehingga sangga biasanya menyarankan orang tadi mengundurkan diri dari keanggotaan. Ya. Kalau ada sangga yang mengundurkan diri dari keanggotaan, artinya dia melakukan pelanggaran yang cukup serius, tapi tidak mau mendengarkan nasihat para seniornya. Ya. Atau kalau pelanggaran berat, dia harus meletakkan semua atribut kebikuan. Ya. Itu urusan sangga, kita nggak pernah tahu kok. Kadang-kadang apakah biku itu begini ditegur nggak apa enggak, kita juga nggak tahu. Ya. Cuma kalau kita sebagai umat, kalau biku itu katakan nggak bagus ya nggak usah dideketin lah. Nggak dideketin nggak membuat kita rugi kok. Justru karena kita sering belain, akhirnya timbullah kelompok-kelompok biku yang membandel.
sangga di dalam pengertian ada dua kelompok. Yang pertama adalah Samuti Sangga, kelompok biku biasa, dan yang kedua adalah Arya Sangga, biku yang sudah mencapai tingkat kesucian. Tapi sangga dana yang akan diberikan pada saat Katina Puja tidak mempersoalkan dia masuk biku yang udah suci atau belum. Dua-duanya dapat. Jadi kita harus bisa bedain ya. Arya Sangga, ketika kita menyatakan 3 perlindungan, kita berlindung kepada Arya Sangga, bukan kepada biku Sangga. Kita berlindung kepada kesucian. Orang-orang yang sudah mencapai tingkat kesucian itu kan kita nggak tahu siapa. Ya. Tapi di dalam pikiran kita harus tanamkan kita hanya berlindung kepada Arya Sangga. Jadi yang akan membimbing kita di jalan spiritual dengan baik. Ya. Banyak umat keliru. Kita ini umat Buddha, bukan umat biku. Jangan jadi umat biku. Akibatnya fatal. Anda boleh punya biku favorit, nggak salah, tapi jangan ikut-ikutan terlalu gimana ya, ngefans berat gitu. Sehingga kalau bikunya lepas jubah karena satu persoalan, lihat siapa yang kena dampak duluan. Wihara malu. Kenapa? Pendukung berat. Mau ketemu pandita, ketemu biku yang lain malu. Karena sering gembar-gembor, suhu gua hebat. Suhu gua mah luar biasa. Suhu gua mah udah suci. Kita terlalu salah. Ini yang dialami oleh umat kita tempo hari. Beberapa kali terjadi seperti itu. Saya bilang Anda bukan umat biku itu, ini umat Buddha. Bikunya nggak beres, panditanya nggak beres, saya nggak beres, bukan urusan Anda, bukan urusan agama Buddha. Paham ya? Jangan gadaikan keyakinan kepada Triratna lalu melenceng dari ajaran yang sesungguhnya. Ini karena kita yang salah tafsir. Ya. Bikunya mau ke barat, mau ke timur, bukan urusan kita. Tapi kalau kita tahu bahwa itu bukan ajaran Buddha, jangan diikutin. Titik, selesai. Ini ada pertanyaan mengenai jubah, belinya di mana? Di wihara-wihara banyak, ya. Silakan. Lalu di Bandung ada satu keinginan satu umat, dia mau bikin secara massal supaya harganya bisa ditekan lebih murah dan keuntungannya bisa dikembalikan untuk sangga. Ya. Banyak orang-orang yang umat Buddha itu kreatif gitu. Cari duit, tapi bukan untuk pribadi, untuk kembali ke sangga atau ke wihara. Tapi hati-hati, sekarang di zaman modern banyak orang mengatasnamakan wihara buat pribadi juga gitu. Jadi pinter-pinter nanti kita memilih dan memilah. Jadi bagi mereka yang mau beli jubah, silahkan hubungi di wihara-wihara atau kapan-kapan ajak saya ke Thailand atau ke Myanmar, nanti kita beli jubah di sana. Enteng-enteng aja gitu ya. Lalu pertanyaan kedua tadi mengenai bodhiyatra. Bodhiyatra, orang banyak memakai istilah Hindu untuk ziarah ke India. Dharma yatra, tirta yatra, itu istilah Hindu, kita jangan pakai. Karena apa? Esensinya jadi beda. Ya. Di dalam agama Buddha di Sutta disebutkan Cetya Carika. Cuma Cetya Carika rasanya nggak populer. Saya iseng-iseng bikin bodhiyatra. Jadi perjalanan untuk mencapai kebodian. Ya lumayan. Dan ini yang kita coba sosialisasikan. Dan udah 4 kali ke India dengan merek bodhiyatra dan dipakai orang lain. Sekarang bagi Anda yang sudah dapat setengah biaya, ban-ban kamsia, separuh jalan udah ditempuh, tinggal separuh lagi. Ikhtiar. Lebih baik pakai dana sendiri, ngumpulin sedikit-sedikit. Sekarang masih belum mampu, tapi menggebu-gebu, bantu saya cari 20 orang. Ya, Anda free. Ya. Tapi bukan free tinggal duduk diam. Anda pimpin rombongan ke India. Nikmatilah sebagai tour guide. Ngatur kamar. Jadi nggak merasa di-free-kan. Kenapa? Banyak orang merasa di-free-kan, akhirnya masa bodoh. Enggak, kita mendidik. Bodhiyatra ini mendidik supaya semua orang besok lusa
bisa terpenuhi dan bisa mengajak tokoh-tokoh agama Buddha yang miskin, nggak punya duit tapi pengen pergi, pandita terutama, guru agama, tokoh di wihara, pelayan di wihara yang ngabdi puluhan tahun, gajinya berapa duit sih? Ya. Besok lusa kita kasih free tiket. Pak, kamu pergi. Kemana? Ke dia? India. Bingung-bingung dia. Tapi ini adalah surprise dan saya bisa lakukan. Saya sudah pergi 4 kali, 2 kali orang free, ya. Tapi jadi tour leader. Jadi tour leader, bantu saya. Saya juga free kok, tapi saya juga kerja. Di samping tour leader, saya juga ngatur bagaimana sebagai pemandu religi dan sebagainya. Ya, enjoy aja. Jangan pikir-pikir keuntungan. Keluar duit aja masih untung, apalagi masuk duit. Oke, itu Bodhi Yatra ya. Anda bisa pergi dan mudah-mudahan tahun depan Anda bisa gabung dengan CD. Kenapa? CD itu luar biasa. Kelompok sarjana yang mau kerjasama dengan Bodhi Yatra ternyata, waduh, luar biasa. Mereka bisa, ya ini sih promosi sedikit ya, bisa membuat orang-orang selama perjalanan tuh enjoy. 6 jam di bus rasanya cuma sebentar. Ini nggak tahu orang CD punya kemampuan apa. CD itu kelompok sarjana di Jakarta. Nanti Anda cari sendirilah, cari di internet pasti ketemu. Nah, kalau nggak ketemu juga boleh tanya saya nanti. Oke, itu mengenai Bodhi Yatra. Saya mau tanya, apa ciri-ciri seorang biku palsu yang meminta-minta dana dari rumah ke rumah? Ini soal minta-minta ya. Biku nggak pernah minta, dan biku tidak boleh minta, kecuali ya, biku boleh minta sama saudaranya, masih ada hubungan darah daging, boleh minta. Nah, biku boleh minta kalau Anda sudah janjikan, Bante, kalau Bante perlu apa-apa tinggal ngomong sama saya. Makanya jangan suka janji. Banyak umat nggak ngerti. Kok biku itu sama gue minta terus? Kamu dulu pernah ngomong sama dia? Ya, waktu datang ke wihara itu gue bilang sama dia, kalau lu perlu apa-apa tinggal ngomong sama gue. Ya, itu belum diralat, dibetulin. Jadi kalau kita mau janji sama Bantenya datang, Bante, kalau besok mau ke bandara, cuma besok loh, saya anterin. Tapi kalau tiap-tiap dia datang mau ke bandara anterin, travel biro kali. Ya, hati-hati berbicara. Kenapa? Biku boleh minta kepada umat yang sudah menjanjikan. Di Myanmar orang jadi biku punya sponsor. Dia nggak boleh pegang duit, tapi ada sponsor. Kalau dia mau kemana tinggal ngomong sama sponsornya. Mau pulang ke Indonesia, udah pilih tiket segala rupa, pokoknya sampai ke Indonesia. Ya. Jadi hati-hati kalau berbicara sama biku. Biku tidak minta-minta. Kalau biku minta-minta, ya Anda ngerti. Minimal biku tadi tidak mengenal winaya. Dia boleh bawa mangkok, cuma liatin mangkok aja, nggak ngeliatin orang. Ya. Dan ingat, mangkok tempat orang menerima makanan, jangan masukin angpau. Penyakit di Indonesia, di negara Asia, semua masuk ke mangkok angpau. Nggak heran, itu jadi budaya baru, di mana biku selalu bilang mentahnya saja. Dikasih nasi, mentahnya aja, kasih beras. Kita juga harus mendidik. Kalau Anda ke Thailand, pagi-pagi Anda mau berdana makanan, biku itu nggak minta, dia cuma lewat bawa mangkok, dia nggak say thank you juga, udah lu lewat aja. Ya. Itu patidana yang benar. Patidana di Indonesia, angpau masuk, odol masuk, sabun masuk. Lalu kalau gitu kita nggak boleh kasih duit, kasihnya di dalam wihara sebagai sanggadana. Kita mendidik biku menjadi biku yang terhormat, bukan peminta-minta. Di dalam wihara kita lebih menghargai, lebih menghormat. Paham ya? Jangan dimasukkan pada saat pindah patah. Makanya banyak di Tangerang, Romo, waktu pindah patah 100 biku lebih. Ada yang ngasih angpau ke
mangkok. Lalu sama si bikunya masukin ke kantong. Saya bilang, you terlalu perhatiin biku. Dia nggak salah. Dikasih di mangkok dia, hak dia. Mau diapain kek? Kalau makanannya tuang ke karung yang dikumpulin. Angpaunya masuk sini. Umat terlalu jeli, terlalu memperhatikan. Ini yang bikin problem. Yang bikin problem sebetulnya umat sendiri. Oke ya. Selanjutnya Anda jangan berikan. Kalau Anda mau memberikan dana berupa uang, berikanlah pada saat sangga dana. Lebih terhormat. Romo mohon saran bila mana ada kejadian, kami adalah antar bawahan dan atasan yang tiap hari ketemu untuk urusan kerjaan. Akan tetapi saya lagi sebel sama dia sejak saya dibentak dan diomelin karena bukan kesalahan saya. Info bos saya adalah seorang temperamen tinggi, jujur, baik. Care terhadap perusahaan. Sebenarnya saya adalah satu-satunya teman dia yang bisa diajak bicara dan bercerita. Dia dijauhi oleh bawahan dan teman lainnya disebabkan oleh temperamen dia yang suka marah-marah. Hal ini yang merugikan perusahaan. Berbahagia Anda menjadi mitra seorang atasan yang temperamen tinggi dan Anda mendapat kehormatan dipilih sebagai orang yang dekat. Kenapa? Anda belajar banyak bahwa orang yang temperamen tinggi itu nggak bagus. Jadi Anda jangan temperamen tinggi ketika mendengar dia sedang bergejolak. Ya. Kita belajar. Lama-lama dia juga belajar. Gua mah heran kalau sama yang lain kabur, lu diem aja. Lama-lama sebel juga. Ya. Kalau ngomelin orang, diomelinnya jutek gitu, diem aja. Nggak ada reaksi, nggak ada apa. Orang yang ngomel pada satu saat akan bertanya, gua mau tanya, lu pakai ilmu apa sih? Kok orang lain kalau gua marahin mengkeret, takut. Kalau lu kok santai-santai aja. Oke. Di perusahaan kita sebagai Buddhis harus tahu peran kita. Kalau peran kita sebagai bawahan, ya jadilah bawahan. Jangan sok jadi atasan. Jangan sok ngatur atasan. Kita lah orang bawahan. Ya. Tapi lakukanlah yang the best. Sehingga atasan pada satu saat kalau kita udah nggak tahan, ya, udah dah, caw aja, keluar aja. Begitu mau keluar, lu jangan keluar dong. Kalau lu keluar nanti siapa yang gua marahin? Ya lama-lama Bu, saya juga nggak sanggup Pak dengan Bapak marah-marah terus. Ya lu maunya apa sih sekarang? Mau fasilitas apa? Mobil, rumah, gua kasih deh. Kita harus belajar nego. Kenapa? Kualitas orang yang mampu bertahan dari makian atasan itu indeks yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau besok lusa kita naik gaji, Pak, Bapak mau naikin gaji nggak? Kalau nggak, saya keluar. Dan Bapak akan sulit mencari gantinya yang seperti saya, yang mampu bertahan dari caci maki Bapak. Pada saat itu harus berani ngomong. Banyak orang sukses nggak berani ngomong, susah suksesnya. Tapi kalau berani ngomong, nego. Maaf ya, saya nggak mau sebutkan siapalah. Pada satu saat saya ketemu seorang, ini lagi di hotel dari HRD. Bu, ibu kerja udah lama ya? Udah. Enak dong. Kalah tuh masih dia baru, dia berani nego. Kalau dia lagi merekrut ke daerah, minta sama bos bintang 5, nggak mau dia kasih hotel bintang 4. Mau fasilitas. Kalau mau boleh, nggak apa-apa. Kirim aja orang lain. Tapi heran dia ditunjuk lagi. Nah, kita harus tahu kemampuan diri kita. Begitu kita dipakai oleh bos, sekali-kali boleh juga kita memperlihatkan bahwa kita orang yang berkualitas, bukan orang yang gampangan. Ya. Orang cari pekerjaan nggak gampang, tapi perusahaan cari orang yang betul tepat, yang betul piawai, itu juga bukan persoalan gampang. Makanya banyak orang mau berhenti, ditahan terus. Orang lain nggak pugu-pugu, kamu pensiun dini aja. Ya. Diharapkan lebih cepat, lebih bagus. Mau besok langsung pensiun dini aja. Ya. Tapi ada orang lain, udah dah, saya udah tua, dan pada umurnya udah tua, betul. Jangan Pak, kenapa sih Bapak udah nggak kuat, capek? Udahlah Bapak nggak usah masuk tiap hari, seminggu 3 kali aja. Banyak yang seperti itu.
Kenapa? Kualitas orang itu masih diperlukan di perusahaan. Kalau yang tidak diperlukan, siang-siang udah disingkirkan. Makanya berbahagialah Anda yang mampu bertahan ya, di antara bos yang punya temperamen tinggi. Ada yang bilang vegetarian boleh makan telur, susu, bawang, tapi ada yang bilang tidak boleh. Sebenarnya bagaimana seharusnya? Kenapa bawang tak boleh? Apa karena alasan medis atau ada cerita asal muasalnya? Kalau udah cerita vegetarian sulit saya menerangkan apa adanya. Vegetarian mengenai telur. Kalau telur ayam negeri Anda boleh makan karena tidak ada janinnya. Nggak percaya? Beli telur ayam negeri lalu Anda di rumah oleh Anda rami sendiri. Nggak akan jadi dia. Karena telur ayam negeri bukan terjadi dari pembuahan. Cuma sel telurnya aja. Ya. Tapi kalau telur ayam kampung ada janin. Kalau memang mau ciacainya agak ketat, jangan makan telur ayam kampung. Tapi kalau masih mau ya cincai-cincai, ya, banyak orang ciacai nggak bisa cincai. Itu penyakit. Ya. Lebih baik cincai. Makan aja. Kenapa? Belum kelihatan ayamnya kok. Ya. Jangan terlalu berpikir jauh-jauh amat lah. Apa makan sayuran nggak akan membunuh banyak serangga, kuman? Disemprot kok. Zaman sekarang mau makan sayuran yang nggak disemprot, sebagian udah dimakan ulet. Kita sebagian lagi yang tahun tuanya barangkali, yang muda-mudanya udah dimakan ulet duluan. Ulet tahu mana yang lebih enak. Ya. Makanya kalau beli sayur jangan yang mulus. Kenapa? Itu pasti semprotnya banyak. Pidinya yang bohongnya jangan terlalu banyak, ya, sedikit aja, lumayan. Disemprotnya kurang. Ya. Tapi masih dimakan oleh hama sedikit-sedikit. Itu lebih aman. Lalu mengenai bawang. Kenapa sih orang nggak boleh makan bawang? Banyak cerita yang bilang satu bawang menimbulkan hawa nafsu. Makanya ada Anda yang banyak makan bawang nafsunya gede. Itu mitos. Orang yang makan bawang tiap hari malah ada yang mules. Kemarin ada satu peserta makan bawang bombay terus lehernya serak. Jadi jangan terlalu percaya mitos lah. Lalu ada yang bilang bawang itu baunya sangat disenangi oleh makhluk tertentu sehingga malam-malam mulut kita tuh diciumin terus sama makhluk itu. Bodoh benar tuh makhluk. Mending kalau yang diciuminnya cantik. Udah nggak karuan, lalu bau bawang lagi. Itu mitos-mitos yang nggak jelas status. Ya. Yang jelas orang makan bawang itu keringatnya bau. Untuk para biku yang vegetarian itu pantang. Kenapa? Biku jarang mandi. Apalagi yang tinggal di Tungko sana, bukan cuma biku, Xiao Jie-nya juga jarang mandi. Nggak percaya boleh tanya. Muka cantik, mulus, licin, tapi baunya nggak tahan. Kenapa jarang mandi? Jorok. Besok lusa kita tinggal di daerah yang sama, kita juga jarang mandi. Bahkan mau ke toilet kena air, dingin, nggak jadi terus. Ya. Jadi jangan cepat-cepat menghina, lihat kondisinya. Background nggak mandi kenapa? Banyak orang di sini yang sekolah di Tungko sana mandi tiap hari, akhirnya sakit melulu. Hati-hati. Seperti saya dulu pertama kali ke Holland mandi sehari 2 kali. Nggak bisa, harus. Tapi lama-lama EGP. Orang lain juga cuma cuci muka doang. Gua juga begitulah. Ya, lama-lama jadi orang Holland juga seperti itu. Jadi jangan kita lihat sepintas. Kemungkinan bawang adalah menimbulkan bau, adalah pasti. Kalau yang lainnya cuma mitos. Tadi Romo bilang untuk pembagian dana sangga seharusnya dibagi rata antara para anggota sangga. Tapi hal tersebut sulit dilakukan di Indonesia. Kenapa sulit dilaksanakan di Indonesia?
Tadi Romo juga bilang ada oknum yang sesungguhnya belum diupasampada mengaku sebagai biku. Yang ingin saya tanyakan adalah usaha dari STI atau orang lainnya untuk menertibkan oknum-oknum organisasi biku tersebut, karena dapat dipastikan oknum-oknum tersebut akan mencoreng agama Buddha di kemudian hari. Yang pertama, di Indonesia saya sering dengar ketika pembagian sering nggak beres, nggak tahu di mana itu urusan mereka, atau orangnya dibaginya serakah, kebagiannya cuma sedikit, lalu melimpahkan kesalahan kepada semua orang. Ini yang kita nggak tahu. Tapi kalau di Myanmar, karena saya ngalamin sendiri, saya tahu bahwa saya dapat bagian, baik jubah maupun yang lain. Karena ngalamin. Yang saya persoalkan adalah ketika saya di Myanmar di Upasampada, itu jadi bikunya biku temporer, sebulan lepas jubah kok, sebentar aja, kok masih dianggap sebagai full mong, sebagai biku penuh. Itu penghargaan yang luar biasa. Dan mereka menjalankan winaya yang benar, nggak peduli baru, nggak peduli lama, semua dibagi. Nggak serakah. Kepala wiharanya nggak serakah. Itu aja. Ada yang mengaku oknum biku belum diupasampada, kenapa dari kelompok lain misalnya STI tidak menegur gitu ya. Ingat, STI sebagai kelompok sangga punya otonom sendiri. Dia nggak punya terlalu banyak hak untuk mengurusi orang-orang yang bukan anggotanya. Namun apabila itu kejadian di wihara dia, sangga berhak menolak kehadiran biku palsu. Mungkin Anda pikir, wah si Romo sering bilang biku palsu, biku palsu. Kemarin di India, tour leader sendiri, orang India bilang, Indian Monk, 10% mungkin yang benar, yang lainnya nggak beres. Dan kita sudah tahu itu seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke India sering-sering, otak dia menjadi beres jadi bikunya. Kenapa? Mau menerima dana juga tertib, ngantri. Kita mendidik mereka kok. Lu nggak ngantri, gua nggak kasih. Nggak tertib, kita nggak kasih, lewatin aja. Kenapa? Pengalaman di India membuat saya sangat kecewa. Betapa serakahnya seorang biku. Udah dapat duit dana, makanan yang untuk diberikan kepada anak-anak dibawa semua, ditutupin sama jubahnya. Buset, serakah. Bagaimana orang yang masih serakah mau jadi biku? Dan memang di sana banyak biku-biku yang bukan biku asli. Di Indonesia apakah ada? Ada. Saya nggak mau sebutkan. Biku itu tidak pernah ditabiskan sebagai biku oleh kelompok sangga manapun. Tapi dia pakai jubah biku, kepalanya botak dan mengaku sebagai biku. Itu urusan dia. Tapi kalau wihara sudah tahu, pengurus wihara sudah tahu, jangan undang orang yang seperti itu. Jangan dibiarkan. Dan kalau Anda di mall sering datang biku-biku yang minta-minta, itu bukan biku benar. Jangan kasih, umat Buddha jangan kasih. Saya dapat teguran dari seorang kawan yang berbeda agama dengan saya. Pak Cunda, lihat tuh rohaniwan kamu. Waduh, kenapa? Wah, kasih goceng, dia bilang nggak cukup. Memalukan nggak? Tuh agama lu mah kayak begitu. Kalau yang jelek aja dilemparinnya ke kita gitu. Saya bilang itu kan bukan biku asli. Lah, kalau bukan biku asli kenapa dibiarkan? Nah, ini dilema buat kita di Indonesia. Kalau di Singapura langsung ditangkap. Mudah-mudahan di Indonesia besok banyak yang ditangkap. Saya ketemu lagi nih aksara yang luar biasa, tapi saya coba baca. Paribana kayak gimana sih? Parinibana. Tulisnya paribana. Parinibana adalah kematian seseorang yang telah mencapai nibana. Nibana itu dicapai bukan setelah mati, tapi masih hidup. Parinibana artinya betul-betul padam. Semua ketika orang masih hidup mencapai nibana, yang padam cuma kilesa, kekotoran batin yang padam. Tapi pancakandanya belum. Badan jasmaninya belum. Begitu mati, kemelekatan kepada pancakanda semua itu udah hapus di awal, tapi pancakandanya sendiri terurai setelah kematian dan tidak akan terlahir kembali.
Jadi tidak relevan kalau ada orang yang bertanya, setelah mati Buddha kemana? Setelah mati Buddha di mana? Itu nggak relevan. Padam. Kalau api udah padam, kemana larinya? Nggak tahu kan? Nggak relevan, nggak ada kaitannya lagi. Banyak orang bilang, kalau Buddha setelah parinibbana, nggak ada. Buat apa kita sering-sering memuji Buddha? Kan Buddhanya udah nggak ada. Buat apa kita berlindung kepada Tisarana? Buddhanya udah nggak ada. Yang ada cuma Dhamma dan Sangha. Selama ini kita cuma berpikir secara secara pribadi. Buddha itu Gautama. Padahal kebudayaan itu bisa dicapai oleh siapa juga yang mau berlatih. Kebudayaan itu bukannya pribadi, bukannya orang, tapi kesadaran. Makanya ada lagu Buddha itu kesadaran, Dhamma itu apa, kebenaran, ya, Sangha itu kesucian. Itu lagu bagus, sederhana. Itu yang mestinya kita pahami. Ketika Buddha meninggal, para biku disarankan untuk mendidik dirinya, Atadipa, menjadikan dirinya sebagai pulau dan menjadikan Dhamma sebagai pulau. Lalu setelah Buddha nggak ada, gimana dong? Kita nggak bisa lihat Buddha lagi. Buddha bilang, ya Dhamma mantasati. Siapa yang melihat Dhamma, dia akan melihat Buddha. Bukan berarti melihat Buddha Gautama itu lagi, bukan. Kalau kita sudah memahami Dhamma dengan benar, kita jadi Buddha. Pada saat itulah Buddha hadir. Kesadaran kebudayaan muncul. Kalau kita sekarang belajar Dhamma, baru tahapan logika. Ngapalin kemarin, mau ceramah ngapalin dulu. Dan ceramah lupa lagi. Itulah manusia. Tahapan berikutnya, bukan cuma hafalan, tapi amalan. Sering dilakukan. Sehingga sulit lupa. Lama-lama bukan amalan, tapi dialami secara meditasi, penembusan. Maka orang yang sudah mengalami Dhamma dengan benar, dia akan menjadi Buddha. Itu parinibbana ya. Ini ada orang boleh nggak berdana jubah di wihara yang berbeda-beda, wihara A1, wihara B1, wihara C1. Silahkan aja, ya silakan. Tapi nggak langsung ke biku, tapi titip teman. Kalau kita berdana antara titip teman dengan dari tangan kita langsung, pahalanya lebih tinggi dari tangan sendiri. Ya. Jadi sebaiknya kalau berdana melalui tangan sendiri. Tapi ketika ada bencana alam, Anda mau berdana 500, katakan 10.000 lah. Lalu Anda ke Padang, ongkos ke Padangnya jauh lebih mahal daripada dananya. Lebih baik kirim secara kolektif. Ya. Umat Buddha itu harus bijaksana, wise. Ya. Ngapain kita ke Padang? Ya kan kita kasih bantuan. Berapa lu dana? Sebantun. Ongkosnya berapa? Sampai di sana gimana? Buang-buang tenaga. Lebih baik kumpulkan kepada organisasi-organisasi yang menampung dana. Ya. Posko-posko bertebaran kok. Tinggal kita sukanya mau kasih kemana. Belajar bijaksana. Dengan bijaksana semua akan lebih membahagiakan. Jadi sekali lagi kepada mereka yang mau berdana, lakukanlah sendiri. Kalau bisa jangan dititipkan ke orang lain. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada yang mau tanya langsung. Gak ada. Kalau gak ada, saya akan berdoa. Seperti biasa, mantra saya sederhana. Hotute Manggalam. Semoga Anda beruntung. Anda rileks ya. Modalnya cuma rileks. Santai, rasakan getarannya. Hotute Manggalam. Hotute Manggalam. Hotute Manggalam. Hotute Manggalam. Hotute
manggalam, otu te manggalam, otu te manggalam. Semoga dengan kekuatan puja bakti dan pembacaan parita-parita suci ini, kita semua bebas dari penyakit. Semoga dengan kekuatan puja bakti ini pula, kita hidup sehat, kuat, dan berbahagia. Semoga ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang kita peroleh di wihara ini dapat dirasakan juga oleh papa, mama, sanak keluarga di rumah, sahabat, serta semua makhluk tanpa batas. Semoga mereka pun hidup sehat, kuat, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namaste, Swati Hotu.